Bentuk barangnya gadis atau perawan sebenarnya sudah bisa ketahui tanpa melihat lebih-lebih meraba, apalagi mencoba. Naudzubillah. Ini kita boleh mengetahui, bisa dilihat dari mukanya, dari mulutnya khususnya. Maka tebal dan tidaknya, mantap dan tidaknya, bagi orang yang tahu ketika melamar itu sudah bisa tahu tanpa harus membuka apalagi mencoba. Naudzubillah, karena perempuan yang muslimah tentu yang kita cari, tentu yang tidak sembarangan membuka auratnya. Terus bagaimana, seperti apa ciri-cirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa di channel doa ini, channel yang membahas masalah doa-doa dan juga pengetahuan-pengetahuan Islam lainnya yang tentunya berdasarkan keterangan di dalam kitab dan juga keterangan-keterangan para salafus sholih. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan, menjelaskan barang mulut bawahnya seorang perempuan, khususnya yang masih gadis, ini seperti apa dan bagaimana, sesuai dengan keinginan kita apa tidak. Ini khususnya orang yang mau melamar, yang masih lajang, dan itu tanpa kita sentuh, tanpa kita buka, tanpa kita raba, apalagi dicoba. Ini naudzubillah, karena sebenarnya di dalam agama ini tidak ada istilah pacaran. Tidak boleh dibawa ke sana kemari, boleh ta'aruf, kenalan boleh. Maka bagi kita yang punya anak perempuan, tentu harus hati-hati. Hati-hati, jangan sembarangan anak kita dibawa-bawa orang, karena tentu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Kalau memang benar-benar mau, yaudah datang ke rumah, duduk di rumah, cerita di rumah. Lah masalah ke masalah pribadinya, kalau memang dia ngaji pasti dia tahu, dia tahu bentuknya seperti apa, sesuai selera apa tidak, nanti kecewa apa tidak. Lah kalau dia tidak tahu, tentu kita orang tua juga harus tahu. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan jenis bentuk mulut bawahnya perempuan, walaupun itu masih gadis, bisa kita ketahui tanpa kita buka, tanpa kita raba, lebih-lebih kita coba. Ini berdasarkan daripada keterangan di dalam sebuah kitab yang dinamakan kitab Fathul Izar. Nah, jadi dengan dasar dalil yang jelas, yang nyata, ini menurut pendapat ulama, menurut ahli firosah, ahli tukang niteni perempuan. Maka dari itu, bagi para sahabat tentunya saya harap untuk tetap selalu mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Pada sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau yang sudah subscribe, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusannya, Allah melapangkan rizkinya, melancarkan rizkinya. Oke sahabat, langsung saja, tidak bertele-tele, karena mungkin di keterangan-keterangan yang lain ada keterangan, bahkan di channel ini saya juga pernah membahas masalah itu. Cuma ketika pembahasan itu saya tidak menyertakan dengan dasar konkretnya, dalil konkretnya di dalam kitab. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan di kitab Fathul Izar. Bayanul Asrori Khalqatil Abkari. Bab yang menerangkan penjelasan tentang rahasia penciptaan keperawanan. Rahasianya seorang perempuan, seorang gadis yang memang tidak boleh dilihat, tapi kita bisa tahu karena di dalam agama diperbolehkan melihat muka dan telapak tangan. Ini tidak dosa ketika mau khitbah, mau melamar, karena itu bisa mewakili isi di dalamnya yang paling penting. Ini. Oke sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul firasah wal khabari bin nisa.
Para ahli firasat dan ilmuwan tentang kewanitaan mengatakan, idza kana famul mar'ati wasi'an kana farjuha wasi'an. Bila seorang mulut perempuan itu lebar, idza kana famul mar'ati wasi'an, apabila ada seorang perempuan yang mulutnya lebar, maka kana farjuha wasi'an, biasanya barangnya, mulut bawahnya juga lebar. Jadi kemungkinan orang-orang Timur Tengah, orang-orang luar, bule-bule yang memiliki mulut lebar, ini sesuai dengan postur tubuhnya yang besar, anunya juga lebar, karena memang untuk tempat laki-lakinya juga ya besar. Nah ini makanya jadi kayaknya orang-orang itu, turis-turis itu, bule-bule itu tidak suka dengan orang-orang Asia, laki-laki Asia yang kecil-kecil, bentuknya kecil, karena melihat dari jenisnya juga nanti kayaknya kurang pas dengan perangkatnya. Walaupun kadang-kadang ada yang berjodoh seperti itu. Tapi sebaliknya, orang sana laki-lakinya karena memiliki alat yang besar, lebih suka dengan perempuan Asia, karena perempuan Asia menurut keterangan di kitab ini rata-rata memiliki barang yang kecil. Terlebih orang-orang Cina ini kan rata-rata mulutnya kecil. Dan melihat keterangan di sini kalau orang yang mulutnya kecil menandakan bahwasanya barang mulut bawahnya juga kecil. Ini. Idza kana famul mar'ati wasi'an kana farjuha wasi'an lah. Idza kana saghiran, apabila mulutnya kok kecil, kana mongko ono farjuha saghiran. Kana mongko ono farjuha, mulut bawahnya ini kemaluannya ini saghiran, kecil. Doyik, kontur, sempit. Ini. Bagi kita yang ngepengin kecil sempit, cari yang mulutnya kecil. Perempuan yang memiliki mulut lebih kecil, ciut, kalau bahasa Arabnya, ini berarti anunya juga kecil dan sempit. Kita tinggal ngukur lah, tinggal ngukur. Ini rahasia, ini ilmu, ini rahasia, ini ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendiko mimpah ritowili, seorang penyair lewat bahr tawilnya, beliau itu mengatakan, idza dhaqat famul bakri dhaqat farjuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha. Bila seorang perempuan sempit mulutnya, maka sempit pula mulut bawahnya anunya. Demikian ini memang mulut seorang perawan ini menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan mulut bawahnya. Gambaran mulut bawahnya seorang perempuan, gadis, ini tergantung kepada mulut atasnya. Kalau sudah tidak gadis ini tergantung pemakaian mungkin. Di sini kita santai lah ya. Jadi kalau sudah tidak gadis mungkin tergantung kepada pemakaian. Ini masya Allah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wa idza kanat safataha holidhotaini, dan apabila kedua bibirnya tebal, seorang perempuan yang memiliki bibir atasnya itu tebal, maka kana syafroha holidhotaini, maka bibir bawahnya juga tebal. Nah ini bagi yang ingin mencari bentuk yang tebal, yang bentuknya modelnya tebal, berdaging, yang biar nggak kandas-kandas, ini cari perempuan yang memiliki bibir yang tebal. Sebab apabila bibirnya tebal, maka bawahnya juga tebal. Wa in kana taraqikotaini, dan apabila kedua bibirnya tipis, bibir mulutnya, maka kana taraqikotaini, maka bibir bawahnya juga tipis. Balung, maaf, ini jadi bertulang Jadi tergantung selera kita lah sebenarnya sih. Masalah eksotisnya, masalah bagusnya, mantapnya ini tergantung selera kita, karena selera orang-orang itu beda-beda. Dan yang penting kan rasanya, bukan bentuknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat sufla raqiqatan, bila bibir bawah perempuan itu tipis, perempuan itu kan bibir atasnya, bibir mulutnya kan ada dua, atas dan bawah. Apabila bibir bawahnya ini kok tipis,
maka kana farjuha shaghiran berarti ya, bentuk bawahnya juga kecil. Ya, ini pengaruh juga ini ya. Jadi terkadang ada kelebihan. Ya. Kelebihan kita lihat orang manis cantik, kayaknya kok lihat bibirnya tipis ngemesi gitu loh. Tapi ternyata yang bibirnya tipis ngemesi, bawahnya juga tipis. Nah, jadi ya terserah kita lah ya. Masa harus menang terus ya. Oke sahabat ya. Jadi kalau bibirnya seksi berarti bawahnya juga seksi. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini yang kita bahas ini aja dulu, bahwasanya seorang perempuan ya seorang perempuan apabila mulutnya itu sempit berarti mulut bawahnya juga sempit. Apabila kedua bibirnya tebal berarti bibir bawahnya juga tebal. Apabila bibirnya tipis berarti itunya juga tipis. Tetapi apabila orang perempuan bibir bawahnya ini bibir atas itu kan ada dua, yang bawah itu tipis juga menandakan bahwasanya dia memiliki barangnya itu kecil. Nah, ini masalah bentuk barang. Dan mungkin di video lain nanti kita menerangkan masalah yang berkenaan dengan hasrat, ciri-ciri orang yang memiliki nafsu tinggi dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan dalam video berikutnya biar tidak terlalu banyak durasi. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon diambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Adapun hal-hal yang tidak baik, mohon silahkan tidak diambil, tapi silahkan diambil positifnya. Mudah-mudahan ini banyak bermanfaat. Banyak salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.